Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kombinasi gerak dasar. Mata kuliah pengembangan gerak fisik motorik anak usia dini yang diampu oleh Ibu Yuli Salis Hijriani MPD. Makalah ini disusun oleh Anastia, Ani, Zaki, Ayu, dan Zahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bunda akan menerangkan tentang berjalan kombinasi jalan dan lari. Jadi di sini kombinasi gerak dasar merupakan gabungan dari beberapa macam gerak. Sedangkan kombinasi jalan dan lari dilakukan secara beregu. Caranya adalah lakukan secara kelompok. Bersiaplah dengan posisi berdiri, berjalanlah sejauh 10 meter ke depan. Apabila terdengar aba-aba 1, berlarilah sejauh 10 meter ke depan. Apabila terdengar aba-aba 3, berjalanlah 10 meter kembali ke awal. Gerakan ini dapat divariasikan dengan melompati balok. Selanjutnya yaitu kombinasi lari dan lompat. Pada dasarnya gerak dasar manusia adalah jalan, lari, lompat, dan lempar. Gerak dasar lari dan lompat merupakan gerak dasar lokomotor yang perlu dikembangkan di sekolah dasar. Di samping gerak dasar yang lainnya, gerak dasar lokomotor merupakan dasar macam-macam keterampilan yang sangat perlu adanya bimbingan, latihan, dan pengembangan agar anak-anak dapat melaksanakan baik dan benar. Sehingga sebagian besar gerak dasar lokomotor berkembang sebagai hasil dari beberapa tahap kematangan. Namun yang menjadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana cara menanamkan dan mengembangkan bentuk-bentuk gerak dasar yang telah dimilikinya itu agar dapat dilakukan dengan benar dan baik. Contoh gerakan kombinasi lari dan melompat yaitu lompat kata dan lompat harimau. Materi selanjutnya yaitu kombinasi lari dan lempar. Nah, kombinasi gerak lari dan lempar ini diantaranya yang pertama yaitu siswa atau anak lari beberapa langkah dengan membawa bola kasti atau tenis atau bola plastik pada jarak yang telah ditentukan. Lalu siswa itu melemparkan bola sejauh-jauhnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu siswa lari secepat-cepatnya sambil membawa bola pada batas yang ditentukan. Lalu siswa itu melemparkan bola tersebut. Materi selanjutnya yaitu kombinasi jalan, lari, dan lompat. Nah, gerakannya yaitu siswa berjalan, kemudian ia lari secepat-cepatnya, lalu ia melompat sejauh-jauhnya. Kombinasi gerak dasar yang kelima yaitu kombinasi jalan, lari, dan melempar. Olahraga atau permainan yang dapat diterapkan dalam kombinasi gerak dasar ini yaitu bermain bola basket. Pertama, anak membawa bola, kemudian disuruh untuk berjalan beberapa meter, kemudian setelah melewati suatu tanda berupa garis atau yang lainnya, anak diminta untuk berlari sampai batas yang sudah ditentukan. Setelah berlari, kemudian bola yang dipegang anak diminta untuk dilemparkan setinggi-tingginya atau sampai masuk pada ring basket. Pada poin ke-6 yaitu mengenai kombinasi togok, lengan, bahu, dan kaki. Nah, untuk dapat mengembangkan kemampuan fisik anak-anak usia dini, maka otot-otot tubuhnya perlu dibentuk terlebih dahulu agar mereka dapat membentuk posisi dan gerakan anggota tubuhnya. Oleh karena itu, di dalam program pengembangan fisik anak usia dini, otot-otot togok, lengan, bahu, dan kaki perlu dibentuk terlebih dahulu. Demikian juga mengenai persendiannya. Nah, berikut ini pembentukan togok, lengan, bahu, dan kaki dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Poin pertama di situ ada latihan gerakan togok. Nah, latihan gerakan togok ini dapat dilakukan dengan 3 gerakan. Yang pertama
gerakan membungkuk dan melentingkan badan. Nah, di situ anak-anak berdiri tegak, kedua kaki agak dibuka dan letakkan kedua tangan di pinggang. Gerakan membungkuk dan melentingkan badan itu membungkuk ke bawah lalu kembali lagi. Lalu pada poin B di situ ada meliuk-liukkan badan. Meliuk-liukkan badan itu sikap permulaan dengan cara berdiri tegak, kedua kaki agak dibuka dan kedua lengan lurus ke atas di samping telinga atau kepala serta pandangan ke depan. Lalu yang ketiga itu ada gerakan memutar badan. Nah, pada gerakan memutar badan ini sikap yang dilakukan yaitu dengan berdiri tegak, kedua kaki agak dibuka, kedua tangan di pinggang dan pandangan tetap ke depan. Nah, pada saat memutar badan usahakan kedua kaki tetap lurus, kepala mengikuti gerakan badan dan lekukkan badan sejauh-jauhnya ke depan dan ke belakang. Nah, gerakan-gerakan tersebut dapat dilakukan dengan hitungan 2 dan dalam 8 hitungan bisa dilakukan 2-3 kali. Lalu selanjutnya ada pembentukan gerakan lengan, bahu, dan kaki. Pada bagian ini terdapat latihan-latihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengayun lengan ke samping kiri dan kanan. Di sini anak-anak melakukan sikap berdiri tegak, kedua kaki agak dibuka, kedua lengan lurus ke samping kanan sejajar bahu. Nah, gerakan ini bisa dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 2 kali dalam 8 hitungan. Lalu pada poin yang kedua yaitu mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Nanti bisa dapat dilihat di gambar makalahnya gerakan mengayun lengan ke depan dan belakang. Lalu yang ketiga yaitu memutar lengan ke depan dan ke belakang. Di sini anak berdiri tegak, kedua kaki agak terbuka, kedua lengan samping badan dan pandangan ke depan. Lalu yang keempat yaitu latihan mendorong benda yang tidak bergerak, misalnya tembok. Di sini anak mendorong tembok sekuat-kuatnya. Nah, di situ sampai badan bisa tegak kembali. Nah, itu bisa dilakukan berulang-ulang 2-8 kali. Lalu yang kelima itu ada dorong-mendorong dengan teman. Nah, di sini anak-anak bisa berhadapan langsung dengan teman di depannya dan mendorong sesama teman. Lalu yang keenam yaitu loncat-loncat di tempat. Nah, di sini anak-anak berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua tangan bebas atau di samping dada dan pandangan ke depan, lalu anak bisa melakukan loncat-loncat. Nah, mungkin itu poin-poin yang dapat membentuk latihan gerakan togok, lengan, bahu, dan kaki. Untuk poin yang ketujuh yaitu gerak dasar jalan dalam berbagai bentuk gerakan jalan. Untuk tujuan gerakan ini adalah anak mampu mengeksplorasi gerakan dengan cara jalan yang benar dalam situasi yang menyenangkan. Dan yang tidak kalah penting adalah agar anak mampu menunjukkan manfaat yang diperoleh dari kegiatan bergerak jalan dan lari. Gerakan berjalan itu berbeda-beda, tergantung pada tujuan yang kita inginkan. Ada beberapa cara berjalan yang benar, yaitu badan harus rileks, dada ditarik agar membusung atau terbuka sehingga pernapasan yang dilakukan adalah pernapasan perut. Secara bergantian lengan mengayun dengan wajar dan rileks, kaki melangkah ke depan secara bergantian, dan kaki diangkat mengayun ke depan dengan lutut sedikit ditekuk, yaitu dari poin yang ketujuh. Oke, sekarang di sini kita
menyimpulkan dari seluruh penjelasan yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama itu kombinasi gerak, berarti menggabungkan atau menyatukan. Kombinasi gerak dasar mempunyai arti menggabungkan gerak dasar yang satu dengan gerak dasar yang lain. Gerak dasar lari dan lompat merupakan gerak dasar lokomotor yang perlu dikembangkan di sekolah dasar dan di samping gerak dasar yang lainnya. Kombinasi gerak dasar lari dan lempar, lari beberapa langkah dapat membawa bola kasti dan lari secepat-cepatnya sambil membawa bola pada batas yang ditentukan lalu lemparkan bola. Anak berjalan kemudian lari secepat-cepatnya lalu melompat sejauh-jauhnya. Anak berjalan beberapa meter. Bila ada tanda, anak harus berlari sampai batas yang ditentukan kemudian melempar bola sejauh-jauhnya. Oke, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembentukan togok lengan, bahu, dan kaki adalah latihan gerakan togok, gerakan membungkuk dan melentingkan badan. Berjalan salah satu gerakan yang biasa dilakukan banyak orang. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari berjalan, tidak hanya sampai ke tempat tujuan, tapi berjalan dapat membuat kita sehat. Itu tadi kesimpulan dari penjelasan makalah kelompok 2. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman mudah memahaminya. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.